sahabat Dikbud, apa kabarnya? Senang sekali saya Indri Hafsari akan menemani sahabat Dikbud tentunya untuk memberikan berbagai informasi mengenai seputar pendidikan, di mana lagi kalau bukan di Sapa Pendidikan. Sahabat Dikbud, dalam rangka upaya peningkatan budaya literasi melalui penyediaan buku-buku yang bermutu, pemerintah melalui Pusat Perbukuan Kemdikbudristek telah mengembangkan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau biasa disebut dengan SIBI. Berbicara tentang mutu buku tentunya tidak lepas dari pelaku perbukuan itu sendiri. Bagaimana pemerintah menjaga atau meningkatkan kompetensi pelaku perbukuan. Saat ini sudah hadir bersama dengan Indri yaitu Mbak Helga selaku Koordinator Penyusunan Regulasi Pengembangan SIBI dan Pembinaan Pelaku Perbukuan. Halo Mbak Helga, apa kabar? Halo Mbak Indri. Baik. Dan kemudian ada Ibu Sofi. Ibu Sofi selaku praktisi perbukuan. Apa kabar Ibu? Baik? Baik Mbak Indri. Baik, oke. Dan Indri langsung aja ke Mbak Helga dulu ya. Mbak Helga, sebetulnya apa dan siapa pelaku perbukuan itu sendiri? Iya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, disebutkan ada 10 pelaku perbukuan. Penulis, penerjemah, penyadur, editor, ilustrator, desainer, pengembang buku elektronik, pencetak, penerbit, dan toko buku. Mbak Helga, bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini kan Kemdikbudristek ya untuk menjaga bahkan meningkatkan kualitas mutu buku? Pemerintah dalam hal ini Pusat Perbukuan Beskap Kemdikbudristek salah satu tugas dan fungsinya adalah memang pengendalian mutu buku pendidikan. Baik. Dalam hal ini pemerintah berupaya dengan melakukan penilaian buku dan juga pembinaan pelaku perbukuan. Pembinaan pelaku perbukuan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para pelaku perbukuan tersebut sehingga buku-buku yang dihasilkan merupakan karya yang bermutu. Baik, Mbak Helga, boleh nggak nih dijelaskan juga seberapa urgent sih sebenarnya pembinaan pelaku perbukuan dan apa sih Mbak dasar hukumnya? Mungkin sahabat Dikbud masih penasaran, pengen tahu. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, selain itu ada juga regulasi turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 dan saat ini juga sedang dikembangkan peraturan atau regulasi terkait pembinaan pelaku perbukuan karena hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu buku terutama buku pendidikan dengan kompetensi pelaku perbukuan yang kompeten, yang baik begitu sehingga diharapkan dapat membuat karya-karya buku-buku yang bermutu, yang menarik dan juga dapat dibaca oleh masyarakat juga anak-anak Indonesia. Baik, dan kemudian ini ke Bu Sofi ya, apa sih Bu manfaat pembinaan pelaku perbukuan secara umum? Iya, tentunya besar sekali manfaat yang didapatkan oleh pelaku perbukuan melalui SIBI ya, karena yang dibuat ini adalah buku dan kita melihat dampak baik dari buku pada peserta didik. Kita menyebutnya kalau dalam konteks persekolahan itu peserta didik. Sehingga penting untuk memastikan bahwa peserta didik tertarik, berminat, sehingga mereka menumbuhkan budaya literasi. Nah, konsumen dari buku ini kan tidak hanya masyarakat di perkotaan yang membeli buku-buku dari toko buku ya. Tetapi kalau dalam konteks sekolah kita harapkan semua sekolah di seluruh daerah di Indonesia dapat mengakses buku-buku ini untuk menumbuhkan budaya literasi. Sehingga kita memastikan bahwa buku ini tidak hanya menarik bagi anak-anak yang mampu membeli buku, tetapi juga menarik dan dapat dipahami oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan buku bermutu, gitu ya, bahwa buku itu harus menarik dan mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membaca peserta didik di seluruh Indonesia. Dan pelaku perbukuan ini membutuhkan informasi pembinaan dalam hal ini dari pemerintah untuk memastikan bahwa buku-buku yang dibuatnya ini memang menarik dan dapat dipahami sesuai bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, informasi yang disediakan dalam SIBI ini bermanfaat sekali karena di sana banyak sekali program-program pelatihan
informasi tentang penilaian, karena dengan penilaian ini kita mengetahui standar apa sih buku dikatakan menarik dan dapat digunakan di sekolah gitu ya. Dan selama ini pelaku perbukuan sudah banyak yang mengakses CB dan sudah banyak sekali berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat Perbukuan. Baik Ibu, dan apa sih Bu manfaat konkretnya untuk pelaku perbukuan itu sendiri? Secara konkret ya, bagi pelaku perbukuan, apabila mengetahui bahwa buku yang dibuat itu menarik dan dapat digunakan di sekolah, tentu itu adalah jaminan gitu ya, bahwa buku yang dibuat itu sudah memenuhi standar kualitas berdasarkan regulasi. Karena pelaku perbukuan itu kan dalam hal ini misalnya penerbit begitu ya, jangkauannya sangat terbatas gitu ya. Misalnya apabila buku itu didistribusikan secara komersial hanya tersebar di daerah perkotaan misalnya. Tetapi pelaku perbukuan kurang memiliki informasi tentang buku seperti apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak di daerah terpencil, di daerah perbatasan, sehingga beberapa regulasi tadi yang sudah disebutkan, misalnya standar mutu buku, kemudian informasi tentang kegiatan penilaian, itu konkret sekali tentang bagaimana penerbit dapat menyesuaikan baik dari aspek norma, legalitas, kemudian bagaimana buku itu disajikan, baik dalam hal materi atau grafika, itu sesuai dengan standar mutu buku, sehingga konkret sekali karena kita dapat mengetahuinya dari instrumen yang juga dipublikasikan dalam CB. Demikian. Baik Ibu, dan kemudian nih bagaimana peran CB dalam pembinaan pelaku perbukuan ini Mbak Elga? Peran CB sangat besar ya Mbak, karena para pelaku perbukuan ini jika sudah bisa mengakses CB, maka mereka akan mendapatkan informasi yang terkini terkait program-program atau kegiatan-kegiatan pembinaan pelaku perbukuan. Baik itu berupa workshop, atau webinar, atau fasilitasi sertifikasi, dan program-program semacamnya, sehingga mereka mendapatkan informasi dan juga bisa ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan mereka melalui testimoni-testimoni mereka juga yang sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan pelaku perbukuan di Pusat Perbukuan itu menyampaikan bahwa ini kita dapat ilmu baru nih yang sudah fresh kembali begitu. Mereka mendapatkan informasi-informasi standar dan kaidah buku bermutu itu seperti apa. Kemudian mereka juga bertemu dengan para narasumber-narasumber yang luar biasa begitu, dan juga pada saat mereka bertemu dengan para peserta-peserta yang lain, itu POV mereka terhadap buku bermutu dan buku pendidikan yang menarik itu juga terupdate kembali. Baik. Dan kemudian sebetulnya apakah hanya CB, platform penyediaan informasi terkait pembinaan pelaku perbukuan, Ibu Sofi? Ya, sebetulnya ada beberapa platform yang lain ya. Misalnya yang dikembangkan oleh beberapa mitra pembangunan seperti itu ya. Platform ini menyediakan juga buku-buku digital gitu ya dalam perpustakaan digital, dan juga kegiatan-kegiatan untuk memanfaatkan buku di keluarga maupun di sekolah. Tetapi memang CB ini saya bisa sebutkan paling komprehensif karena sebagai platform yang disediakan oleh pemerintah, tidak hanya menyediakan buku yang menjadi rujukan dan inspirasi kegiatan pemanfaatannya, tetapi juga regulasi mengenai kaidah, mengenai mutu, dan kegiatan-kegiatan pelatihan, aktivitas lain, baik secara daring maupun luring, ada audisi naskah yang bisa diikuti oleh semua pelaku perbukuan. Jadi sifatnya inklusif ya, karena daring jadi bisa diikuti oleh seluruh pelaku perbukuan yang tinggal di seluruh wilayah. Bahkan juga ada workshop menghadirkan narasumber dari luar negeri, sehingga kita juga mendapatkan informasi tentang bagaimana buku dibuat di negara lain, dan bagaimana pengalaman pembuatan buku ini juga dapat kita pelajari di Indonesia. Selain itu, semuanya gratis Mbak. Jadi difasilitasi oleh pemerintah. Mungkin itu salah satu yang menjadi kelebihan begitu ya, karena
pelaku perbukuan terkadang ingin Mhm. meningkatkan kompetensinya, namun terkendala mungkin biaya atau Iya, jauh betul, karena betul, mereka betul. tinggal di Iya. daerah yang cukup Iya, jauh iya. dari ibu kota, Mhm. seperti itu. Dengan adanya program dari pemerintah Mhm. yang disediakan secara gratis, maka mereka dapat terfasilitasi untuk meningkatkan kompetensinya. Iya, mungkin itu salah satu alasan kenapa sih kita harus memilih CB gitu dibandingkan dengan platform lain ya. Mungkin boleh ditambahkan selain itu apalagi sih gitu buat Bu Sofi mungkin? Mungkin komprehensif Ya. ya, karena menyasar tidak hanya penerbit Ya. atau pelaku yang berhimpun dalam lembaga, tetapi juga pelaku perseorangan. Ya. Tadi seperti disebutkan Mbak Helga, ada penulis, Ya. ada ilustrator, Ya. ada editor, Ya. penyadur, penerjemah, begitu, sehingga inklusif sifatnya pelaku perbukuan yang dapat memanfaatkan CB ini. Ya. Sehingga dari skala yang individu hingga skala lembaga, dari daerah yang berada di perkotaan atau daerah terluar, semuanya bisa mendapatkan manfaat dari CB ini. Iya, baik, baik. Dan kemudian secara umum apa aja sih nih bentuk-bentuk pembinaan pelaku perbukuan, Mbak Helga? Iya, dalam beberapa tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah kita laksanakan, Mbak. Ada webinar, webinar, kemudian ada workshop semacam lokakarya atau workshop penulisan buku cerita bergambar untuk jenjang A hingga C. Kemudian ada workshop penulisan novel, penulisan komik. Kemudian ada workshop penulisan buku non-fiksi, bagaimana menyajikan buku non-fiksi namun menarik seperti itu untuk jenjang C dan D. Ada juga workshop penulisan buku teks pelajaran, kemarin itu yang baru saja dilakukan untuk jenjang SMK, karena buku SMK ini masih lumayan sedikit di dunia perbukuan begitu. Ada juga semacam sebelumnya di tahun lalu juga ada workshop dan webinar dengan mengundang narasumber dari luar negeri begitu, dan juga ada fasilitasi sertifikasi untuk penulis dan editor. Dan baru-baru ini juga kami mengadakan pendampingan penulisan, jadi naskah-naskah yang sudah ada di masyarakat yang belum diterbitkan dan mereka masih mungkin entah itu belum pede dengan hasil karyanya atau belum menemukan jodohnya di penerbit mana begitu, itu didaftarkan masuk ke dalam repositori di CB, kemudian yang terpilih didampingi oleh para mentor atau narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing, dan itu nantinya juga akan direview dan mungkin mereka diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki naskah tersebut hingga lebih sempurna dan lebih menarik, dan berharapnya dapat dimanfaatkan di sekolah-sekolah atau satuan pendidikan nantinya oleh anak-anak kita. Baik, Mbak Helga. Tadi ini sekilas tuh dengar ada hal menarik, sertifikasi untuk penulis dan editor. Nah, itu boleh dijelaskan nggak ke sahabat Dikbud? Memang pemerintah tidak melakukan sertifikasi itu sendiri, namun karena sertifikasi ini salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa si penulis dan atau editor ini sudah memiliki kompetensi yang layak begitu, maka pemerintah memberikan fasilitasi kepada penulis dan editor untuk bisa mengikuti sertifikasi di lembaga yang melakukannya, dan sudah beberapa tahun belakangan ini selalu diadakan, selalu difasilitasi oleh pusat perbukuan, dan cukup banyak yang sudah tersertifikasi dan dinyatakan kompeten. Oh, baik, baik, baik. Dan kemudian bagaimana memanfaatkan CB untuk mendapatkan informasi terkait akses pembinaan pelaku perbukuan? Mudah sekali Mbak Indri, karena para pelaku perbukuan ini cukup membuka app.buku.kemdikbud.go.id, kemudian membuat akun di sana dan login. Dengan begitu mereka langsung bisa mengakses semua informasi, baik itu terkait pembinaan pelaku perbukuan atau informasi-informasi terkait perbukuan dan pendidikan di Indonesia, itu juga bisa langsung mereka dapatkan.
Wah, mudah sekali ya, tinggal langsung mengakses. Boleh sekali lagi Mbak Helga? app.buku.kemdikbud.go.id. Nah tuh sahabat Dikbud, ada di bawah sini ya, tinggal diakses dengan sangat mudah. Setelah itu langsung mendapatkan semua segala informasi yang ada ya Mbak Helga ya. Baik, nah kemudian Ibu Sofi, apakah masyarakat diikutsertakan nih Bu dalam pembinaan pelaku perbukuan? Iya, cukup banyak fitur yang terdapat pada CB ya, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Ya. Jadi selain mendapatkan info mengenai workshop, pelatihan, kemudian audisi naskah, kemudian naskah yang dikembangkan dalam repositori CB, masyarakat juga dapat memberikan umpan balik, komentar, pengaduan terkait hal-hal yang terkait dengan distribusi buku, terkait juga dengan penggunaan buku-buku di sekolah ya, karena buku-buku pendidikan ini terutama yang menjadi area begitu atau ranah dari CB ini. Jadi cukup leluasa dan cukup besar ruang yang diberikan oleh CB sehingga masyarakat tidak hanya sebagai pengguna pasif yang menggunakan informasi saja, tetapi mereka juga dapat berperan secara aktif, memberikan masukan untuk bersama-sama mengembangkan buku bermutu sebagai anggota dari ekosistem. Karena buku bermutu ini kan dapat dihasilkan dari sebuah ekosistem yang sehat ya. Jadi menurut saya CB ini merupakan kanal yang penting untuk mengajak masyarakat bersama-sama sebagai bagian dari ekosistem yang menumbuhkan atau mengembangkan buku bermutu. Bu Sofi, boleh dijelaskan ya praktik baik dari peranan masyarakat dan juga komunitas dan juga individu dalam menggunakan CB itu seperti apa sih Bu? Wah, saya bisa ceritakan tentang produk ya yang baru-baru ini diluncurkan oleh CB, yaitu buku-buku model di jenjang A hingga C yang sudah dibuat, yang memiliki ilustrasi yang menarik, cerita yang menarik seperti itu, dan sudah inklusif juga ceritanya, mengangkat tema-tema penting yang dibutuhkan, misalnya literasi finansial, literasi digital, dan kebugaran, juga lingkungan. Buku-buku ini sangat diminati oleh para keluarga dan oleh sekolah. Dan CB juga sudah mencetak buku-buku ini dan juga sudah disebarkan sehingga penyebarannya cukup meluas. Selain itu juga buku-buku digital ini bisa diunduh juga oleh masyarakat. Jadi luar biasa. Buku-buku seperti ini memperkaya koleksi bacaan di keluarga dan di sekolah. Dan ketika diadakan misalnya lomba untuk memanfaatkan buku-buku ini, misalnya dalam kegiatan lomba membaca nyaring, ternyata banyak sekali yang berpartisipasi. Menariknya, guru dan orang tua, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga ya, yang berpartisipasi dalam lomba ini, mengunggah video mereka membaca nyaring selama 21 hari. Wow, berarti antusiasnya tinggi sekali. Iya betul, antusias sekali tanpa iming-iming hadiah yang wow gitu ya. Luar biasa ya keikutsertaan masyarakat. Jadi ketika itu di bulan Ramadan gitu, dan 21 hari itu melewati Lebaran begitu. Tapi ternyata pada hari Lebaran banyak juga yang mengunggah video-video membaca nyaring sehingga setiap hari pelaku pemanfaat ya buku-buku ini nih, orang tua, guru itu memang membacakan nyaring buku-buku itu kepada anak-anaknya. Ini merupakan bukti bahwa buku-buku seperti ini memang dibutuhkan sekali dan menjadi dekat sekali dengan para keluarga dan sekolah di Indonesia seperti itu. Baik, Bu Sofi tadi sekilas Indri dengar itu boleh semuanya diakses dengan mudah, diunduh dengan mudah. Berarti itu tinggal download aja, di-download, diunduh itu free. Iya, CB-nya bisa. Kemudian informasi tentang kegiatan itu sendiri bisa diakses ya dalam laman maupun di sosial media CB. Dan videonya sendiri diunggah oleh masyarakat di akun media sosial masing-masing dengan mengaitkannya atau menautkannya dengan CB seperti itu. Seperti jadi itu, baik. Kita menyebarluaskan ya atau memviralkan CB ini kepada kalangan yang lebih luas. Wah, baik sekali Bu Sofi. Dan kemudian Mbak Helga nih, Mbak Helga bagaimana sih pelaku perbukuan bisa mengakses CB?
akses CB seperti yang tadi sudah sempat disampaikan Mbak, pelaku perbukuan cukup membuka app.buku.kemdikbud.go.id. Jika sudah punya akun tinggal login, kalau belum punya akun harus register dulu, silakan daftar begitu, dan itu tanpa biaya apapun dan sangat mudah, tidak terlalu banyak yang perlu diisi. Selain itu terkait informasi-informasi terkait apapun di perbukuan maupun pembinaan pelaku perbukuan dapat juga melalui media sosial resmi pusat perbukuan, yaitu kalau di Instagram itu @cb_kemdikbud, sementara di Facebook itu cb_kemdikbud. Semua informasi selalu diupdate terkait pembinaan pelaku perbukuan, apakah ada produk-produk terbaru atau program-program apapun yang saat ini sedang atau akan dilaksanakan di pusat perbukuan, selalu kami update di sana. Baik, berarti informasinya selalu update tuh sahabat Dikbud. Mbak Helga, boleh nggak nih ajak sahabat Dikbud semuanya untuk mengakses gimana caranya, untuk membuat akun gimana caranya gitu, agar pemanfaatan CB ini bisa berjalan dengan baik? Baik. Baik sahabat Dikbud, silahkan dibuka app.buku.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, app.buku.kemdikbud.go.id. Selanjutnya silahkan di sana ada klik daftar. Nah, nanti di sana sahabat Dikbud bisa mengisi identitas yang tidak terlalu banyak. Lalu nanti setelah memiliki akun, silakan login dengan akun tersebut. Nah, di sana ada banyak yang bisa diakses di CB. Bisa membuka buku-bukunya juga, kemudian ada informasi-informasi terkait pembinaan pelaku perbukuan juga. Dan bisa juga sahabat Dikbud membuat portofolio. Jadi jika sahabat Dikbud itu pelaku perbukuan, maka bisa membuat portofolionya, nama, kemudian buku apa yang pernah ditulis untuk penulis, dan bisa diupdate kapanpun. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Helga. Dan Bu Sophie, boleh nggak di-share nih ke sahabat Dikbud harapannya apa nih Bu dari adanya akses informasi pembinaan pelaku perbukuan di CB? Iya, harapan saya tentunya semakin banyak pelaku perbukuan yang dapat memanfaatkan CB ya. Tidak hanya sebagai kanal informasi, tetapi juga untuk mengembangkan kapasitas sebagai pelaku perbukuan yang produk yang dihasilkan itu memiliki dampak atau peran yang penting sekali bagi kemajuan anak bangsa. Tidak hanya kita menumbuhkan budaya membaca, tetapi juga kecakapan literasi nih yang selama ini menjadi permasalahan ya, fokus permasalahan di Indonesia ini. Tentunya ini membutuhkan upaya dari pelaku perbukuan untuk membuat buku yang memang benar-benar bermutu agar budaya membaca ini bisa kita tumbuhkan dengan kolaborasi. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, pihak masyarakat, begitu ya. Itu penting sekali dan CB sudah memfasilitasi ini. Tinggal masyarakat khususnya pelaku perbukuan yang harus dapat memanfaatkan ini agar kita bisa bersama-sama memastikan produk yang dibuat, buku-buku bisa bermutu sehingga bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Iya, baik Bu Sophie. Mbak Helga mungkin boleh ditambahkan Mbak, harapannya apa? Harapannya, sahabat Dikbud dapat memanfaatkan CB ini dengan semaksimal mungkin karena sudah sangat komprehensif ada di sana, karena mudah sekali ya, tinggal login, kemudian semua dapat diakses. Dan untuk pelaku perbukuan, mari terus berkarya, wujudkan bersama buku bermutu untuk anak-anak Indonesia. Wah, berarti gampang banget caranya Mbak Helga ya. Kalau yang belum daftar, tinggal langsung register aja. Jangan lupa nih sahabat Dikbud di app.buku.kemdikbud.go.id ya Mbak Helga. Tuh, langsung aja diregister ya sahabat Dikbud. Nah, sahabat Dikbud, ternyata ada banyak sekali upaya yang mungkin sebetulnya belum kita lihat secara langsung, yang ternyata itu berdampak besar dalam upaya peningkatan budaya literasi dan tentunya lebih lanjut lagi untuk mewujudkan
cita-cita merdeka belajar. Baik Ibu Sofi dan juga Mbak Helga, terima kasih sudah Sama-sama. datang ke Sapa Pendidikan. Terima kasih telah memberikan berbagai informasi dan tentunya sahabat Ikut sudah tidak penasaran lagi ya, sudah terjawab segala pertanyaannya. Kalau gitu sekarang saatnya Indri Hapsari pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa saksikan terus Sapa Pendidikan di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.